Hai, apa kabar saudaraku? Semoga sehat sejahtera selalu semuanya. Di video ini saya akan membahas informasi penting tentang upgrade cryptocurrency dan P-Network News. Silahkan simak tanpa skip. Terbaru Crypto News dan P-Network. Pembaruan kripto. Menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan Mainnet. Langkah strategis menuju jaringan terbuka. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman IID 2024, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya, masa tenggang, diberlakukan mulai tanggal 1 Juli tahun 2024. Sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021, masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi untuk Open Network. Selama periode ini, Pionir harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda. Pop-up, DL. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pionir tentang tenggat waktu masing-masing. Apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi. Bagi pionir yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka, karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pionir seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pionir yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Network. Masa tenggang KYC. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi pionir untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju Open Network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pionir mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet, sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle mereka yang di KYC dan dimigrasi. Ini juga akan mencegah Pi yang tidak terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir. Sebaliknya, Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pionir lain yang di KYC di masa mendatang. Apa yang terjadi dalam masa tenggang? Periode tenggang adalah periode 6 bulan, di mana pionir harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke Open Network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua Pi yang mereka tambang. Jika pionir gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan Pi mereka dalam waktu 6 bulan mulai tanggal 1 Juli tahun 2024 kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur mereka akan kehilangan sebagian besar saldo Pi sebelumnya selain Pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar Pi yang ditambang, pelopor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Menyerahkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang,
yang berarti batas waktunya adalah tanggal 30 September tahun 2024, dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah tanggal 31 Desember tahun 2024. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tenggang masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah khusus berikut, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pionir, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan. Dengan asumsi bahwa pionir memiliki sisa waktu X bulan pada penghitung waktu saat dilanjutkan dari jeda, pionir akan memiliki waktu X atau 1 bulan, mana yang lebih lama, untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa. Pelopor yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menyimpan saldo Pi yang mereka tambang. Pelopor yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan Pi yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan di mana Pi mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan. Bagi pelopor yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan, sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu guna menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan Pi mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan bagi pelopor yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmuka mereka. Contoh periode tenggang untuk berbagai skenario pionir. Berikut ini adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan ini berdasarkan keadaan pionir tertentu. Masa tenggang bagi pionir yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Mereka harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka paling lambat tanggal 30 September tahun 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024. Bagi pelopor yang tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan aplikasi KYC, penghitung waktu mereka dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Bagi pionir yang saat ini berstatus KYC tentatif, penghitung waktu 6 bulan mereka dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Bagi pelopor yang aplikasi Kik-nya macet dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, penghitung waktu 6 bulan mereka juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Namun, jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Penghitung waktu hanya akan dijeda karena penundaan karena alasan sistem. Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengajuan ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, penghitung waktu tidak akan dijeda. Pelopor harus mengambil tindakan yang diperlukan tersebut sesegera mungkin dalam hitungan mundur penghitung waktu. Bagi pionir baru, masa tenggang akan dihentikan sementara hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan, masa penambangan minimum, dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian, 2 tenggat waktu masa tenggang akan menyusul setelahnya. Hal ini juga berlaku bagi pionir baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Jika pionir melakukan tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, penghitung waktu akan secara otomatis bertambah hingga 1 bulan, untuk menyediakan waktu guna memproses dan menyelesaikan langkah berikutnya dalam KYC dan migrasi mainnet. Mungkin ada pengecualian atau jeda tambahan pada pengatur waktu di masa mendatang jika terjadi penundaan sistem utama yang baru. Kami akan mempertimbangkannya dan memutuskan saat kami mengalaminya. Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para pelopor untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Jika Anda seorang pelopor yang belum mengunduh Pi Browser,
Lakukan sekarang, melalui iOS App Store atau Google Play Store, dan navigasikan ke aplikasi KYC di dalam Pi Browser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah-langkah migrasi Anda terdapat di daftar periksa MyNet dalam tab MyNet pada aplikasi penambangan Pi. Dan Anda juga akan diminta untuk mengambil tindakan di dalam Pi Browser. Apa artinya ini bagi pertumbuhan jaringan? Masa tenggang tidak akan memengaruhi anggota baru untuk bergabung dengan jaringan atau menambang secara gratis seperti biasa, tetapi akan mengharuskan pionir baru untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam masa tenggang dengan mengikuti aturan yang sama setelah mereka bergabung. Hal ini tidak hanya tidak akan memengaruhi pertumbuhan jaringan, tetapi juga akan memastikan dan meningkatkan kualitas jaringan, dan memastikan lebih banyak orang yang bergabung adalah manusia sungguhan yang telah di KYC dan berada di MyNet, sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada ekosistem Pi MyNet. Jalan ke depan. Saat kita mendekati peluncuran Open Network, masa tenggang migrasi KYC dan MyNet merupakan langkah penting untuk mempersiapkan komunitas kita untuk transisi yang lancar. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pionir, tetapi juga menegakkan integritas Pi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam white paper kami. Bulan-bulan mendatang sangat penting, bukan sekadar hitungan mundur, tetapi panggilan untuk bertindak bagi semua pionir guna memperkuat peran mereka di masa depan Pi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas kita dan memastikan bahwa setiap pionir dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem MyNet Pi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi KYC asli Pi Network, baca artikel lengkap dan tanya jawab umum yang menjelaskan apa itu, mengapa penting, dan cara kerjanya. KYC merupakan komponen penting dari kesiapan Pi untuk peluncuran Open Network. Bantu KYC maju untuk lebih banyak pionir dengan menjadi validator KYC sendiri dan mengundang rekan pionir Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke MyNet. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update info selanjutnya. See you.